Pasti rasa kecewa ditolak wanita. Ya begini, kenapa Anda kecewa? Dari mana datangnya kekecewaan itu? Anda yang salah langkah. Anda kan meminta sesuatu. Kalau dikasih ya udah. Iya. Kecuali ketika awalnya Anda merasa memberikan jasa kebaikan, lalu orang itu tidak bisa mengembalikan jasa baiknya, itu agak ada reasoningnya kecewa. Kamu kan tidak punya sesuatu kan, yang kita kan kamu sendiri. Iya, ini namanya minta dikasih ya syukur nggak ya? Udah. Jadi nggak usah dengan kekerasan, dengan santun sajalah. Saya juga dulu melamar istri saya dengan cara yang sangat santun. Saya datang ke calon mertua, ini mas saya melamar baik-baik. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana caranya? Ini yang bikin bingung yang terakhirnya. Ya gitulah. Jadi ya sudah begini aja lah. Kita kembalikan kepada Allah aja. Barangkali itu bukan jodoh kita. Saya kira seperti itu. Jadi kalau kita punya keinginan sesuatu dan tidak tercapai, apakah itu kecewa? Tidak. Ya tidak juga, ya sudah. Itu kan akibatnya apa? Dari mana datangnya kekecewaan dari keinginan yang tidak tercapai? Iya. Betul. Semakin banyak keinginan berarti semakin banyak Kecewa. yang paling bahagia berarti orang yang tidak punya keinginan. Luar biasa, ya. Oke. Kemudian lagi dari tulang ini binatang itu ada binatang yang berkembang biak tidak melalui hubungan seksual, tetapi jantan dan betina ada pada dirinya sendiri. Ini penafsiran kemungkinan saja, mungkin iya mungkin tidak, bahwa binatang itu ada yang berkembangnya tidak perlu kawin, tapi dia langsung berketurunan, tidak perlu kawin. Ada cacing itu nggak perlu kawin, dia akan melahirkan, karena di situ terjadi jadi punya sperma dan punya ovum di dalam dirinya. Dan terjadi itu ada sampai sekarang. Mungkin saya mah tidak mesti harus tulang rusuknya Adam dipotong terus akhirnya dipecak-pecak jadikan Hawa. Ya mungkin pada waktu itu Adam itu bisa mungkin ya melahirkan lalu jadi istrinya seperti itu. Kita juga itu sesungguhnya ilmu pengetahuan semacam itu hanya sebatas paradigma, penafsiran. Apakah itu dari tulang rusuk, benar-benar tulang rusuknya, atau itu memang dari ini kan persoalan kejadian awal manusia sendiri juga menjadi kajian para antropologi, ya kan? Kajian para biologis semuanya, dan apalagi sekarang sudah ditemukan dengan cloning, ya, yaitu deoksiribonukleik acid dimasukkan dalam inti sel, ya, bukan bayi tabung mah sperma ovum ditemukan masukkan di tabung. Kalau ini mah dari deoksiribonukleik acid dengan dimasukkan dalam inti sel. Ini sudah terjadi pada kambing doli dan diduga sudah berhasil mengkloning manusia, terutama manusia dengan babi. Untuk apa? Untuk sebagai cadangan kalau ada orang gagal ginjal, itu nanti bisa pakai ginjalnya babi, pakai jantung babi, dikloning dulu, terus dikloning sehingga nanti ada kemiripan yang antara organ babi dengan organ manusia itu. Nah itu, jadi kita tidak bisa menjelaskan lebih dari itu, apakah itu dari tulang rusuk benar atau itu hanya simbol-simbol saja. Ya, jadi tidak ada dalil yang mendukung bahwa
Iyalah, itu mah mau percaya silakan, nggak udah. Termasuk apakah Adam itu manusia pertama juga mau percaya silakan, nggak apa-apa. Saya kira tidak sampai kepada kemurtadan kalau kita katakan sebelum Adam sudah ada manusia, nggak ada masalah. Ya, jadi yang penting ini, Adam adalah dicipta oleh Allah dan Adam statusnya sebagai Nabiullah. Itu saja kok. Soal makanannya apakah pakai makan daging mentah atau daging matang, kemudian pakai bajunya jahitan mana, ya dari fashion mana, apakah dari Yves Saint Laurent, apakah dari Gucci, kita nggak tahu lah. Ya kan pakai kotek, pakai sarung kita nggak tahu. Kalau pakai sarung nanti nenunnya di mana, bahannya dari akril, apakah dari kapas, kita juga nggak tahu. Yang nanam siapa, yang panjang ceritanya. Kan gitu. Jadi ya kalau seandainya makhluk Allah binatang yang bisa melahirkan tidak melalui perkawinan, itu ada binatang-binatang itu yang begitu seperti cacing itu. Baik, iya, semakin menarik pagi hari ini dan